Kita berikop kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kita berikop tentang melembutkan hati, ya, melembutkan hatinya, karena tidak boleh ya, keras hati itu tidak boleh. Bab 60 kayak karena 60 wae ada di kamari sampai berarti. Bab 26. Sudah cukup banyak ternyata nih ya, kita buriko kata sugan we geus rada lembut ya hati teh. Ulah jangan keras hati ya. Bab ke-26, babul intihai anil ma'asi, nyebab berhenti dari berbuat dosa atau maksiat. Ma'asi jamak dari maksiat, ya, berhenti dari berbuat dosa, berhenti dari maksiat, itulah judulnya ya. Ada 3 hadis di sini. Nah, ada 3 hadis di dalam bab ini. Yang pertama, an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalu ma ba'asanillahu kamasali rajulin ata qauman faqala ra'aitul jaisha bi ainayya wa inni anan nazirul uryanu fan najaa an najaa fa ata'athu ta'ifatun fa adlaju ala mahalihim fanajau wa kazzabat ta'ifatun fa sabbahahumul jaisu fajtahahum. Dari Abu Musa, ya, Abu Musa, sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, apa nih ya, secara umum, kalau secara umum ini hadis ini menggambarkan dengan dua hadis. Yang pertama ini menggambarkan yang ini, banyak hadis yang benang merahnya sama, tapi kalau redaksinya berbeda. Tapi benang merahnya yang ini yang menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu sangat menyayangi umatnya. Itu karena semacam ini, seperti kalau Al-Quran itu jawami'ul kalim, ya, karena Al-Quran itu kan kalam, firman Allah, ucapan Allah, ilmu Allah gitu ya, yang artinya kan redaksinya ayat itu kan pendek, itu redaksinya pendek, kalimatnya pendek, tapi maknanya sangat luas. Nah, Rasulullah SAW kan sebagai nabi yang menerima Al-Quran, menerima penjelasannya, mengetahui hal tersebut, bahwa sangat terasa tentunya ya oleh Rasulullah SAW kalau Al-Quran itu demikian, kalimatnya pendek tapi maknanya sangat luas. Rasulullah SAW tentu terpengaruh, terbentuk gitu ya. Rasulullah itu terbentuk oleh Al-Quran. Nah, di mana juga memang Rasulullah SAW itu seperti beliau sabdakan sendiri, utitu bijawami'il kalim. Rasulullah SAW pun dianugerahi yang demikian. Nah, terpengaruh gitu ya oleh Allah yang demikian, kemudian menyampaikan itu ilmunya melalui Rasulullah SAW
Nah tentu beliau kan sangat terpengaruh oleh Al-Quran, oleh ilmu dari Allah. Jadilah beliau pun gitunya menyabdakan seperti barusan bahwa hadis pun artinya ya sabda Rasulullah SAW pun jawamiul kalim, sangat terpengaruh berarti. Nah kemudian dalam hal kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kebetulan kan ya, belum lama ini juga kan membahas tentang silaturahmi, di mana ar-rahmi itu kan bagian dari ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya kan pencipta dan pemilik rahmat. Kalau ar-Rahim, nah itu maha pemberi rahmatnya ar-Rahim. Allah itu Tuhan yang demikian gitu. Allah itu pemilik sekian banyak rahmat yang tidak bisa dijangkaunya oleh kecerdasan manusia. Ada 100, di mana satunya saja sekarang kan baru 1. Dan Allah itu kan disebutnya ya Maha Rahman, Maha Rahim. Rasulullah SAW pun terpengaruh. Ya, Rasulullah SAW pun memiliki hal tersebut. Memiliki ya kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Rasulullah SAW memiliki hal tersebut. Kalau Allah itu sangat menyayangi semua makhluknya sebetulnya ya. Karena semua makhluk yang Allah ciptakan itu kan untuk dirahmati bukan untuk disiksa. Karena Allah Maha Rahman Maha Rahim. Nah Rasulullah SAW pun terpengaruh. Rasulullah SAW pun sangat menyayangi umatnya. Di antaranya kan diungkapkan oleh Rasulullah SAW ketika turun ayat turunnya di Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Pasti itunya di sini pakai taukidnya ayat tersebut, wala saufa yu'tika rabbuka, pasti Tuhanmu akan memberi kepada kamu fatardo, yang kamu akan merasa ridho. Ya Allah pasti memberi kepada Rasulullah SAW ya, di mana dengan pemberian ini Rasulullah SAW ini akan merasa puas gitulah, merasa ridho dengan pemberian Allah. Ternyata Rasulullah mengatakan, aku tidak akan ridho kalau ada satu saja umatku yang ada di neraka. Nah, ini menggambarkannya Rasulullah SAW itu sangat menyayangi umatnya. Nah nanti kaitannya dengan hadis ini yang kita terjemah nih ya. Nah, kita terjemah nih hadis ini dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaanku dengan apa bahasa kitanya nih ya, perumpamaanku dengan apa yang aku bawa dari Allah, agama Islam berartinya yang yang Rasulullah bawa, disebutnya yang Rasulullah SAW bawa, yang di mana hal itu yang diberi, itu yang didapatkan dari Allah. Masali wa masalu ma ba'asanillahu. Apa nih bahasa kitanya yang enak gitu redaksinya nih ya. Perumpamaan aku dengan apa yang aku bawa. Kalau terjemah aslinya ya, perumpamaanku dengan, dan perumpamaan apa yang Allah telah mengutusku dengannya. Geus lieur pokoknya masuk bahasa Arab teh kitu tah asli nama susunan teh. Perumpamaan aku dan apa yang aku bawa dari Allah. Kama sali rojulin ata kauman. Ini seperti di sini berarti ada ya perumpamaannya, sebutannya perumpamaan, analogi, itu perbandingan. Perumpamaan aku dan apa yang aku bawa dari Allah itu seperti
rajulin ata kauman, seseorang yang mendatangi suatu kaum. Kemudian orang itu berkata, seseorang yang mendatangi suatu kaum, kemudian orang itu berkata kepada mereka, kepada kaum tersebut, ra'aitul jaisha bi ainayya. Nanti di sini penekanan dari Rasulullahnya nih luar biasa nih ya. Ada 3 nih penekanannya di sini. Artinya Rasulullah sangat menekan di sini. Itu menggambarkan yang tadinya Rasulullah sangat menekan berapi-api itu di sini ya. Nada bicaranya nyanyi sangat menekan ya. Itu menggambarkan yang tadi Rasulullah itu sangat mengkhawatirkan umatnya. Seperti seseorang yang datang kepada suatu kaum, kemudian orang itu mengatakan, aku melihat serombongan pasukan bi ainaya, dengan kalau dalam bahasa kitanya dengan mata kepalaku sendiri. Ini gambaran dari apa sih yang sudah dilihat oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah sangat khawatir gitu kalau ini kena kepada umatnya. Artinya inilah gini ya, ini perbandingannya seperti ini nih ya. Aku melihat, bukan Rasulullah yang melihat, seperti sekali dia, sok berat dari hadis nukit, berat ini hadis sukaryanya. Perumpamaan Rasulullah artinya sedang menggambarkan dirinya gitu ya. Rasulullah sedang menggambarkan dirinya yang beliau itu kan membawa sesuatu dari Allah kan. Perumpamaan atau gambaran aku dan apa yang maba'asanillahu. Perumpamaannya gambaran aku yang membawa sesuatu dari Allah. Nah, Rasulullah itu menggambarkan dirinya yang membawa agama Islam. Nah, seperti ini Rasulullah menggambarkan seperti seorang laki-laki, seseorang yang datang kepada suatu kaum, lalu orang itu mengatakan, aku melihat segerombolan aku melihat sekumpulan, satu pasukan bi ainaya. Ini jangan menggambarkan Nabi ini. Rasulullah sedang menceritakan seseorang nih ya. Seseorang mengatakan begini kepada kaumnya. Aku melihat segerombolan pasukan dengan mata kepalaku sendiri. Wa inni anan nazirul uryan. Ini idiom nih, ini ungkapan. Wa inni anan nazirul uryan itu kalau diterjemah harfiahnya, sesungguhnya aku ini betul-betul pemberi peringatan yang telanjang. Idiom sih. Pemberi peringatan yang telanjang itu kumaha? Kalau terjemahnya demikiannya, sebetulnya ini ungkapan, ini idiom untuk yang tadi, maksudnya menekankan supaya benar-benar yang mendengar itu percaya gitu, jangan ragu, ini yakin. Aku melihat segerombolan pasukan dengan mata kepalaku sendiri, dan aku ini benar-benar pemberi peringatan yang saya telanjang sih kalimat ini nama fannaja'a selamatkanlah diri kalian, dua kali ini diulang nih ya kalimatnya nih, an-naja'a selamatkanlah diri kalian. Fa'ata'athu ta'ifatun, dari kaum tadi yang didatangi itu, fa'ata'athu ta'ifatun, ada sekelompok orang yang mengikutinya. Mendengar artinya ya mendengar, menerima, mengikuti, kemudian melakukan, ya ini berarti fannaja, selamatkanlah diri kalian. Fa'adlaju ala mahlihim fanajau. Nah, ini satu kelompok yang mengikutinya, yang menaatinya. Fa'adlaju, kemudian mereka secara sembunyi-sembunyi pergi di malam hari.
melarikan dirinya, karena ini kan diperintahnya pergi selamatkan diri kalian karena ada segerombolan pasukan. Satu kelompok yang menaatinya fa'adlaju ala mahlihim fanajau, kemudian mereka pergi pada malam hari, fanajau maka mereka selamat. Nah, yang mengikutinya, yang menaati ucapan si orang tadi, mereka melarikan diri. Fa'adlaju di sini maksudnya melarikan diri secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Selamatlah mereka yang demikiannya, yang menaatinya. Wa kazzabathu ta'ifatun. Kemudian ada yang mendustakan, sekelompok kaum tadi. Fakazzabathu ta'ifatun, sekelompok orang ada yang tidak mempercayainya. Mereka menganggap bahwa apa yang disampaikannya itu adalah kebohongan. Fasabbahahumul jaisu, maka waktu subuh mereka itu diterkam. Mereka ini diserang gitunya oleh pasukan tersebut. Fajtahahum, pasukan tersebut membinasakan mereka. Itu kaum yang tidak percayanya. Pasukan tadi membinasakan mereka. Satu, nah hadis pertamanya sampai di sana reaksinya. Nah, sekali lagi ini ya, dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan aku dan apa yang aku bawa dari Allah. Ya, perumpamaan, gambaran, ya analogi lah itu sekitar itu ya. Perumpamaan atau gambaran aku dan apa yang aku bawa dari Allah, ibarat, nih Rasulullah mengumpamakannya, ibarat seseorang. Nah, seseorang itu kan Rasulullah sedang menggambarkan dirinya ya, ibarat seseorang yang datang kepada satu kaum, kemudian mengatakan kepada mereka, aku telah melihat segerombolan pasukan dengan mata kepalaku sendiri. Aku ini pemberi peringatan yang benar. Aku ini pemberi peringatan yang benar. Itu tadi ungkapan darinya telanjang sih terjemahnya ya. Aku ini pemberi peringatan yang nyata, yang benar. Fannaja, yang selamatkanlah diri kalian. Selamatkanlah diri kalian. Di antara kaum tersebut ada kelompok yang menaatinya, mereka benar mengikuti, menaati, segera menyelamatkan diri. Mereka pergi secara diam-diam pada waktu malam hari sehingga mereka selamat. Dan sekelompok dari kaum tersebut ada yang mendustakannya. Maka fasabbahahu, maka waktu malam atau dini hari mereka ini disergap, sebenarnya bukan diterjang itu. Mereka disergap oleh pasukan tersebut, binasalah mereka. Nah, itunya hadis yang pertama. Ini Bukhari ini ya. Judulnya ini kan ini Al-Intihau Anil Ma'asi judulnya. Kalau kita lihat juga rangkaiannya sebelumnya kan bab 25 yaitu tentang al-khaufu minallah. Ya, bab sebelumnya itu tentang takut kepada Allah. Di mana yang pokok bahwa takut kepada Allah itu wajib kemarin ini ya. Takut kepada Allah itu wajib. Ayat-ayatnya kemarin kan di surat Ali Imran, di surat Al-Maidah, perintah dari Allah, takutlah kepadaku. Yang satu itu takut kepada Allah itu wajib. Kemudian yang kedua, ternyata takut kepada Allah itu kan pahalanya besar. Orang yang takut kepada Allah itu derajatnya tinggi, itunya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah di dalam dirinya itu tinggi derajatnya di mata Allah. Nah, sekarang ini lanjutannya itunya Imam Bukhari babul intihai anil ma'asi. Ya, bab berhenti dari
berbuat dosa, ya, berhenti dari berbuat maksiat. Untuk judulnya ya yang demikian, ya, judulnya jadi ya, kalau judul ini kan bukan berupa redaksi ayat, bukan redaksi hadisnya. Ini Imam Bukhari sendiri yang membuat judul demikian. Dan kalau kita perhatikan judul ini oleh Imam Bukhari kan setelah bab takut kepada Allah. Ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Ya, sangat eratnya. Ini adalah bukti, berarti ini bukti itu benar atau tidak nih takut kepada Allah. Ini aplikasinya atau bisa jadi indikasinya itunya orang yang takut kepada Allah itu pasti akan berhenti dari berbuat dosa. Pasti akan berhenti dari berbuat maksiat. Apalagi dengan bab yang kemarin ya hanut keneh tunu kemari tanu rebo teh itu hadis yang luar biasa. Ada harapan baru lah gitulahnya, ada harapan baru, ada target baru ya dengan hadis yang kemarin gitunya, bahwa untuk mendapatkan kemuliaan yang seperti Allah terangkan, ya kemuliaan, ketinggian derajat, kenikmatan seperti yang Allah terangkan, seperti yang Allah sudah sebetulnya ya, seperti yang sudah Allah berikan kepada mereka yang mati syahid, ya, kepada mereka yang gugur di medan perang, membela agama Allah sampai mengorbankan nyawa. Bayaran dari Allahnya ternyata kan luar biasa. Tapi ternyata kan ganjaran, balasan, bayaran dari Allah yang demikian itu bukan hanya bagi mereka yang mati syahid, tapi bagi yang mati di atas tempat tidurnya pun bisa. Itu kan kemarin hadisnya ya. Bagi yang meninggalnya bukan di medan perang, meninggalnya di atas tempat tidurnya. Redaksi hadisnya kan menyebutkan demikian, tapi bisa mendapatkan balasan seperti yang didapat oleh mereka yang mati syahid. Karena siapapun menginginkan mati pahala, bukan ingin mati syahidnya, karena dengan mati kan penyebabnya. Dengan mati syahid itu mereka dapat apa? Mendapat balasan yang terbaik lah katakan dari Allah ya. Dengan cara membela agama Allah sampai mereka gugur di medan perang. Benar balasan dari Allahnya itu. Di antaranya nih ya kemarinnya umumnya kan kalau orang meninggal kan di alam kubur, di alam barzah itu ditempatkan kan malaikat maut membawanya ke sana. Tapi untuk yang mati syahid kan beda. Di surat apa? Ali Imran ayat 169-nya yang menerangkan jangan sekali-kali mengatakan mereka yang gugur di medan perang itu mati, mereka hidup dan Allah mau memberi rezeki mereka. Kan oleh hadis kemudian diterangkan ternyata mereka ini kan oleh Allah khusus ditempatkan di bawah arasy. Dari tempat tersebut mereka ini sudah bebas, boleh sedang keluar masuk surga sesuka hati mereka. Sekarang mereka sudah demikian. Ternyata yang demikian itu bukan hanya untuk mereka yang mati syahid. Untuk siapa? Nu bener pan kamu detik itu kudu sidik kudu jadi sidik kita. Perjuangan dan doa eta perjuangan namanya berjuanglah menjadi sidik. Terus doanya naon? Minta ke Allah kan kemarin ge man sa'alallah teh minta kepada Allahnya. Jadi perjuangannya apa? Ya berjuanglah untuk menjadi sidik. Berjuanglah untuk menjadi manusia yang benar. Ah gitu mah tina ngomong nawae geus wadul jararau. Tina ngomong nawae geus ketingali.
ludah we jeung wadul saya kayak gitu mah joror rauh gitu maka justru kan kemarin kan bab nuka hiji hadis yang pertama di dalam bab benar itu kan bab asidku itu kan apabila seseorang membiasakan untuk benar maka oleh Allah akan ditetapkan sebagai si benar karena selalu. Nah kalau sudah demikian, baru mintalah kepada Allah derajat dan pahala gitunya yang Allah berikan kepada syuhada. Minta padin hadisnya minta pek pentan weta da dibikeun ku Allah ge. Ya mintalah berarti derajatnya, mintalah tingkatan derajat dan pahala itu yang didapatkan yang sudah Allah berikan kepada mereka yang mati syahid. Nyimpen eta nanti landasan nanti modal nanti sidik asidgu. Kalau yang kebalikannya kan di hadis yang pertamanya itu naon nanti al kazibu al kizbu dusta ngabohong mun jelema ka jelema wae ngabohong ka Allah komo lantaran Allah teu katingali sogra kalau kepada manusia aja berani berdusta ka Allah komo da Allah teu ningali ku manehna katingali ya jeung jelema gitu nu bakal panggih gitu engke teh panggih teh lempeng siga nu naon jeung Allah komo da Allah mah teu katingali tah kadi ini sangat menggambarkan gitunya hadis ini sangat menggambarkan itu tadinya betapa Rasulullah itu sangat menyayangi umatnya. Rasulullah menggambarkan dirinya itu ibarat. Artinya kan harus memahami kalimat ini sekarang. Harus memahami kalimat ada seseorang yang datang kepada suatu kaum. Ya yaitu kemudian dia mengatakan seperti yang tadi lah gitunya. Ini ke sini dulu nih ke judulnya dulu ya. Ibnu Hajar al-Asqalani nih hanya sedikit penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani tentang judulnya babul intiha anil ma'asi, bab berhenti dari berbuat maksiat. Dan kalau berhenti dari berbuat maksiat pasti jadi orang yang benar kan. Kalau itu kaitannya tadinya kalau berhenti dari berbuat maksiat, berbuat dosa pasti menjadi benar. Nah selama artinya kan sebaliknya selama tidak berhenti dari berbuat maksiat, nah itu maka akan terus hidupnya dalam lingkup al-kazibu dusta, dia nggak akan sampai kepada asidgu. Nggak akan sampai kepada asidgu. Berat kalau begitu. Jangankan bisa gitunya, jangankan bisa mendapatkan yang tertinggi yang yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid, mereka yang gugur di medan perang, karena landasannya tidak punya. Orang yang ini berarti kaitannya nih ya tadinya babul intihai anil ma'asi, orang yang tidak berhenti dari berbuat dosa, dari berbuat maksiat itu gak akan sampai kepada asidgu, tidak akan sampai kepada siddiq, karena siddiq ini kan orang yang apabila seseorang membiasakan benar nanti oleh Allah akan ditetapkan sebagai siddiq. Nah kalau ini tidak ditinggalkan gak akan kejadian, berarti asidgu itu tidak akan didapat kalau tidak al-intihau anil ma'asi, kalau tidak berhenti dari berbuat dosa, dari berbuat maksiat, asidgu tidak akan didapatkan. Jauh weta berarti tah nubieu tah balasannya
balasan dari Allah yang terhebat itulah. Ini nih yang didapatkan oleh mereka yang mati syahid. Tinggal impian sebutnya teh kalau mengangankan yang demikian, tapi tidak berhenti dari berbuat maksiat. Karena asidgunya kan tidak tercapai kalau tidak berhenti dari berbuat maksiat. Sementara kan untuk bisa hanya untuk boleh, untuk bisa lah, untuk boleh mendapatkan ganjaran seperti yang didapat oleh yang mati syahid kan landasannya harus sidik. Kan kemarin seperti itu kan hadisnya, barang siapa meminta kepada Allah kesyahidan, itu kan bahasa ieu nama, bahasa hadis nama, barang siapa meminta kepada Allah kesyahidan di samping atau apa bahasa orang nu hese teh kamari teh, dia meminta demikian itu dalam kondisi dia ini sidik, pasti oleh Allah diberi. Kan kemarin hadisnya seperti itu ya, pasti Allah akan menyampaikan orang itu kepada derajat syuhada meskipun dia mati di atas tempat tidur, gitu kan hadisnya. Nah ya ini berarti ini yang sangat erat hanya kebetulan nih kaitannya. Apabila tidak berhenti dari al-intihau anil ma'asi, apabila tidak berhenti dari berbuat maksiat, sidik nggak akan sampai kepada sebutan lah itunya, tidak akan sampai kepada sebutan sidik. Di mana sidik ini anggaplah syarat untuk bisa mendapatkan balasan dari Allah seperti yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid. Kembali ke sini nih, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan al-intihau anil ma'asi ae tarkuha aslan wa ra'san wal i'radu anha ba'dal wuqu'i fiha. Tidak melakukan sama sekali, nyetar kuha artinya meninggalkan perbuatan maksiat, aslan warosan memang tidak sama sekali, wal i'radu anha ba'dal wuqu'i fiha, atau kalau sudah kena segera menghentikan dan menjauhi lah itunya. Jadi maknanya ada dua gitu, yang disebut al-intihau anil ma'asi itu, ini penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak melakukan sama sekali, atau kalau sudah kena, sudah terjadi, ya itulah berhenti, artinya hentikan kemudian menjauhi. Yang pertama mungkinnya, yang pertama apabila memang sadar tahu bahwa di hadapannya itu ada kemaksiatan, dia tidak melakukan, artinya dia ini segera meninggalkan. Itu yang makna yang pertama, meninggalkan, tidak melakukan sama sekali sejak awal, artinya sejak awal gitunya ditinggalkan. Ini perbuatan maksiat maka ditinggalkan. Atau kalau yang sudah kena, segera menghentikan kemudian tinggalkan. Ada dua mungkin contohnya nih untuk untuk makna demikian. Ini makna apa sih al-intihau anil ma'asi gitu ya? Al-intihau anil ma'asi itu kan kalau secara bahasa berhenti. Berhenti itu artinya kan bagi yang sedang laju kan? Ya yang sedang laju gitu, lajunya ini lajunya dalam hal apa ini? Ya maksiat, kemudian berhenti. Jadi bukan maknanya, makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan dua. Al-intihau itu bukan artinya harus kena dulu melakukan lalu di tengah jalan sadar. Kalaupun yang demikian, ya berarti di tengah jalan berhenti, kemudian tinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan yang pokok malah ya jangan dimulai, jangan dilakukan. Tapi kalau sudah terjadi maka segeralah hentikan. Ini contohnya ada dua, yang ini yang mana barusan gitunya.
Ini pada hadis yang menerangkan 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Kalau yang satu kan tentang birrul walidain, ya ini tentang kebaikan. Kalau yang kedua dan ketiga kemarin di dalam bab takut kepada Allah juga Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadis tersebut itu sebagai contohnya hadisnya, contoh hadis tentang takut kepada Allah. Di antara 3 orang yang terperangkap di dalam gua itu kan yang 2 orang ya. Kalau yang 1 orang tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada orang tua. Kalaupun seperti ini misalnya, yang ini kan dia ini kerja lalu upahnya mendapatkan sewadah susu kambing lah gitunya, yang ini tentang yang birrul walidain. Dia bawa pulang, dia kalau dia ini kalau ibunya atau orang tuanya belum mengizinkan meminumnya, maka dia tidak akan berani meminumnya meskipun anaknya kan merengek minta susu tersebut, dia tidak akan kasih sebelum ibunya mengizinkan. Nah sekali waktu kan dia datang, ibunya sedang tidur, anaknya nangis minta susu, tetap dia anak itu tidak dikasih. Kalau dalam hadisnya itu kalau nggak salah, padahal anaknya itu menangis meronta-ronta di bawah kakinya, tetap nggak dikasihkan sebelum diizinkan oleh ibunya. Padahal kalau saat itu dia kasih dulu ke anaknya sedikit biar nggak nangis misalnya, nanti ngomong ke ibunya. Katakannya kalau mau gitunya, nanti ngomong ke ibunya, tadi susunya diambil dulu sedikit karena itu si adek budak cerik tuh bisa sare. Ibunya saya kira nggak akan marah. Apa baktinya kurang kalau demikian? Di sini kan tidak ada maksiat, berartinya di sini tidak ada maksiat. Kalau untuk yang kedua, orang kedua itu kan seorang pemuda yang dia ini punya keinginan kepada seorang perempuan. Ketika si perempuannya ini kan diajak melanggar lah gitunya, diajak berbuat zina, si perempuannya mengatakan boleh asal bisa mendatangkan uang sekian. Ternyata si laki-laki ini kan ya dia berusaha lah. Udah dunia teka palang dia tuh. Tinekanan. Asep jadi jutawan. Benar, ketika diserahkan uangnya si perempuan itu hampir hampir saja terjadi si perempuan itu mengatakan kalau nggak salah seharusnya katakanlah ini baru benar kalau di antara kita itu halal. Maka si pemuda ini kan terkejut gitu ya, dia terkejut kemudian dia tinggalkan, alasannya dia sadar aku takut kepada Allah. Kemudian yang kedua gitu kan tentang uang orang lain kan yang ada di tangannya. Ini tentang uang orang, harta orang berarti yang ada di tangannya, tentang ini uang orang yang ada di tangannya. Dia punya pekerja gitunya, kemudian si pekerjanya ini minggat, sementara upahnya ada yang tertinggal. Ya, upah si orang itu ada yang tertinggal. Kemudian dibelikan bibit tanaman mungkin lah, kemudian hartanya semakin banyak, semakin berkembang. Ketika orang itu datang, dia minta, mana dulu upah saya ingat ada upah saya yang belum saya ambil. Ini si orang ininya datangnya setelah sekian lama, dulu upah saya 2 bulan gaji, hari itu ingat kan mana lumayan kan 5 jeti. Lumayan, mana upah saya? Oh ada gitu kan lah orang ini. Oh, ada, saya juga ingat. Ayo sini. Lalu dia ajak, itu tanah kamu, itu rumah kamu, itu kebun kamu, itu ternak kamu dengan pekerjanya, ambil semuanya.
wah tong ya tong gitu asli aja pek nu maneh bawa kan itu bener ya teh sudah bejana pek nu maneh bawa tuh jeung karyawan-karyawan aya nama kumaha cenah bisa kieu teh ya seperti itulah dia ceritakan. Nah dia juga tidak berani mengambil harta orang karena takut kepada Allah. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani aja memasukkan hadis tentang yang terperangkap di dalam gua itu, yang dua itu intinya mereka itu karena takut kepada Allah, meskipun dengan kasus yang berbedanya, karena dua-duanya di sana berpotensi itu terjadi pelanggaran, di sana berpotensi perbuatan maksiat. Yang satu jelas berzina, yang satu lagi kan alamun ayeuna mah gitu. Mana aja sama baik atuh mana ka mana wae salila-lila atuh disimpen ditungan wae nya saya belikan ipok tak gitu. Mana gaji saya 2 bulan sampai saya tinggalin mana ka mana wae atuh ka mana ada duit lagi. Dia tidak demikian. Ada dia ternyata kan kemudian di apa namanya di munain digolangkeun meureunnya, nah, ternyata berhasil dan tidak ada sedikit pun yang diambil, sehingga ini kan menjadi amal istimewa kan bagi orang yang ketiga. Itu menjadi amal istimewa sampai benar kan batunya kan oleh Allah dibuka dan benang merahnya di sana, aku tidak berani mengambil sepeser pun karena ini milik orang. Kan itu benang merah namanya. Kalau kasusnya kan tidak mesti sama, karena hadis itu kan juga berlaku bagi siapapun. Artinya terperangkap dalam masalah yang tenaga dan pikiran sudah buntu pasti dengan itu kan masalahnya itu kan. Orang itu terperangkap di dalam gua, terus menyelesaikannya bagaimana? Dorong gotiluan artinya mengandalkan tenaga mentok. Terus dipikir ya mentok mau bagaimana lagi? Ya tinggallah minta tolong kepada Allah kan sambil nagih itu. Saat itu mereka ini menagih kepada Allah. Balasan dari Allahnya mana gitu ya, yang mereka tagih itu adalah ya selesaikanlah masalah ini. Selesaikanlah masalah mereka. Nah, ternyata kan amal yang istimewa. Nah, yang dua itu di sana ada unsur takut kepada Allah. Kalau yang pertama yaitu yang ya si pemudanya yang mengajak berzina, itu mah sudah setengah jalan berarti. Ya sudah setengah jalan berarti kan ya. Kalau yang ketiga, nah ini belum, dia sama sekali tidak maksiat dulu, artinya dia tidak berbuat dosa dulu lalu berhenti. Kalau si pemuda yang mengajak berzina, dia ini sampai ke hampir saja terjadi, nah ini kan sudah berbuat maksiat. Hanya ketika hampir sampai kepada puncaknya berbuat dosa, dia berhenti. Diingatkan kan oleh si perempuannya bahwa ini baru benar kalau di antara kita itu halal. Kalau yang orang yang ketiga, orang yang ketiga nggak ada maksiat. Orang ini benar-benar tidak berbuat maksiat sejak awal. Dia memegang uang orang lain ya karena orangnya kabur. Karena orangnya minggat gitunya, si karyawannya minggat, ini uangnya, bukan dia mengambil uang orang. Artinya orang ini tidak berbuat maksiat, tapi potensi berbuat maksiat di situ ada. Kan dengan mengatakan seperti tadi juga bisa kan, banyak atau kebohongan tuh datang. Bisa kan dia berbohong demikian? Ada potensi, tapi dia tidak melakukan. Nah ini nih maknanya kebetulannya memang masih dekat kan. Kalau sebelumnya bab takut kepada Allah, nah Ibnu Hajar Al-Asqalani memberi penjelasan al-intiha, soalnya judulnya al-intiha itu kan berhenti. Kalau berhenti itu kan untuk yang sedang lajunya, yang sedang berjalan kemudian berhenti.
Nah maknanya itu adalah tarkuha aslan warosan, artinya memang tidak berhenti, memang tidak melakukan sama sekali, atau al-i'radu anha ba'dal wuku, atau berhenti kalau memang sudah terjerumus, sudah masuk, sudah terjadi berbuat maksiat, segeralah berhenti kemudian tinggalkan. Ya, dengan contoh yang tadinya kebetulan itu yang 3 orang yang terperangkap di gua, yang 2 itu intinya di sana mereka ada unsur takut kepada Allah. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan gitu hadis tadi kepada pembahasan tentang takut kepada Allah. Di antara apa yang diajukan itu oleh 2 orang di antara yang 3 itu, di dalamnya itu ada unsur takut kepada Allah. Kalau yang pertama itu sudah terjadi, lalu berhenti tengah jalan, dia kabur. Padahal kan uang yang dijadikan syarat oleh si perempuan tadi sudah dipenuhi. Boleh asal membawa uang sekian. Itu kan sudah terjadi maksiat, tetap sudah berjalan maksiatnya berarti. Dia mencari uangnya untuk apa? Kan kemudian dia kan mencari uang. Nah, ini sudah berjalan, ini orang ini sudah berbuat maksiat, tapi kemudian berhenti. Kalau orang yang ketiga, dia tidak berbuat maksiat, hanya di sana potensi berbuat maksiat, berbuat dosanya ada, yaitu dengan menggelapkan uang orang. Berarti kan itu berbenang merah namanya. Ya, menggelapkan uang orang itu mengambil uang orang, dan berdosa juga bisa. Lu sih ngomong tadi. Banyak duit negara mana kemana wae atuh, ibu saya tanggal lewas segitu di geroan. Hari ayeuna geus lila ka dieu nagih, mana duit nagih. Gitu gak bisa, ada potensi itu. Ada di sana potensi berbuat maksiat tapi tidak melakukan. Nah, sekarang ini makna hadisnya nih. Ini luar biasa, di sini Rasulullah menggambarkan yang pertama nih ya, dari hadis ini Rasulullah kan memberikan gambaran. Rasulullah menggambarkan dirinya kan di hadis ini. Rasulullah menggambarkan dirinya yang itu kan dirinya itu membawa sesuatu dari Allah. Apa sih sesuatu dari Allahnya? Ternyata sesuatu dari Allahnya itu kalau di dalam gambarannya di sini adalah berita. Ini kan orang ini kan membawa berita. Kan Rasul ini menganalogikan seseorang yang datang kepada suatu kaum lalu menyampaikan apa orang ini kepada kaum tadi? Berita yang disampaikannya. Beritanya adalah ada ancaman besar, itu intinya. Ada ancaman besar. Berupa, ini kan analoginya, berupa segerombolan gangster. Segerombolan gangster. Segerombolan orang-orang yang berbahaya. Yang ya ternyata kan di akhir hadisnya ada sekelompok orang yang menganggap angin lalu, tidak percaya, menganggap bohong, mereka disergap. Waktu dini hari mereka disergap dan binasalah mereka. Ini kan yang disampaikan berita, gitu kan yang disampaikan oleh orang ini kan berita. Nah, Rasulullah itu menggambarkan dirinya, gambaran mungkinnya, gambaran aku yang membawa sesuatu dari Allah. Ibarat seseorang yang membawa berita. Berita apa sih yang dibawanya? Ya, tadi ada sekelompok pasukan yang ternyata mereka ini akan apa namanya, pasukan yang ini tadilah yang membinasakan, yang mencelakakan, menghancurkan. Ya, ada sekelompok orang. Nah, ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah
segerombolan pasukan. Orang ini mengatakan, bahkan di dalam gambarannya tadi Rasulullah mengatakan, orang itu mengatakan kepada suatu kaum, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri gerombolan itu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri gerombolan tersebut. Coba ini gambarkan, ini Rasulullah ini sedang menerangkan apa demikian? Ini kan ancaman yang disampaikan. Yang disampaikan oleh orang itu kepada kaum tadi kan ancaman. Ancaman dari segerombolan yang akan menghancurkan, yang akan mencelakakan. Nah, Rasulullah itu membawa hal ini kepada umatnya. Ya, Rasulullah itu membawa berita seperti ini kepada umatnya. Di dalam hadisnya Rasulullah menggambarkan orang itu mengatakan, aku melihat langsung pasukan tersebut. Ini kan Rasulullah mengatakan, aku melihat langsung neraka itu seperti apa. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Kan itu kan yang disampaikan itu adalah ancaman. Yang percaya selamat, yang tidak percaya kenalah oleh apa sih yang disebutkan? Digilas tadi, disergap, diterkam oleh, kan tadi sudah diberitahu ada pasukan yang akan menghancurkan. Yang tidak percaya tadi berarti kan di dalam hadisnya kan disergap oleh pasukan tersebut. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya mah apa namanya analogi, ya silahkanlah bayangkan. Rasulullah sedang menggambarkan aku dan apa yang aku bawa. Berita berarti yang dibawa oleh Rasulullah itu seperti Rasulullah gambarkan seseorang yang membawa berita disampaikan kepada satu kaum. Apa sih berita yang disampaikannya? Ada segerombolan pasukan. Ya, ada segerombolan pasukan yang akan datang menyerang. Dan orang itu mengatakan, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ini Rasulullah menggambarkan apa sih? Ancamannya kan yang orang itu katakan, ancaman yang datang kepada kalian, kepada kaum itu, ancaman tersebut aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ini Rasulullah sedang menggambarkan dirinya yang menerangkan ancaman bagi umatnya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ancamannya itu seperti apa? Ancaman dari Allah itu kan azab, nggak ada yang lain. Ya, yang Allah ancamkan kepada manusia itu kan azabnya. Ini diberitakan oleh Rasulullah SAW. Di antara kaum tersebut, ini berarti kan gambaran. Semuanya kan ini Rasulullah sedang memberikan satu analogi, sedang memberikan satu gambaran. Ini gambaran dari umatnya. Setelah disampaikan ancaman oleh Rasulullah SAW itu ya terbagi dua. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Padahal orang tadi sampai mengatakan fannaja'a, segera selamatkan diri kalian. Sampai diulang ya 2 kali, selamatkan, buru-buru itunya, buru-buru, segera selamatkanlah diri kalian. Karena ancaman itu nyata gitunya, ancaman itu benar karena orang tadi mengatakan aku melihat langsung dengan mata kepalaku sendiri. Bahkan tadi ditegaskan tadi teata dengan wa ini anan nazirul uryan. Nah, gambarnya seperti ini, an-nazirul uryan itu ya. Orang ini mengatakan demikian, orang ini datang, orang ini mendatangi kaum itu benar-benar telanjang gitu. Ini gambarannya ya. Orang itu datang kepada satu kaum benar-benar dalam keadaan telanjang. Ya anggaplah mungkin hanya pakai celana kolor mungkin lah. Benar-benar ditelanjangi gitulahnya. Kenapa orang itu demikian? Orang itu mengalami ditangkap, kemudian dianiaya oleh gerombolan, oleh pasukan tadi, pakaiannya dilucuti, hanya tinggal pakai celana dalam,
Lalu orang ini bisa membebaskan diri dan memberitahu nih pengalaman itulah eta gambarannya Urian teh. Ya lihatlah aku seorang pengancam yang telanjang. Ini terjemahnya demikian sihnya. Aku ini sesungguhnya aku ini adalah seorang pengancam yang telanjang. Ini hanya idiom, ini untuk menegaskan, ingin menekankan benar-benar benar. Ini ingin menegaskan demikian, benar-benar nyata artinya. Padahal dengan mengatakan aku melihat langsung dengan mata kepalaku sendiri, buktinya apa? Makna orang mungkin orang kan buktinya apa? Kalau segerombolan itu benar-benar ada, benar-benar nyata, buktinya lihat saya telanjang dilucuti saya sama mereka, seolah-olah kita tahitnya untuk meyakinkan sebetulnya. Untuk meyakinkan, untuk menekankan, dan ini kan Rasulullah menggambarkan gambaran perumpamaan aku dan apa yang aku bawa. Kan Rasulullah sedang menggambarkan itu, menggambarkan dirinya dengan ancaman yang ia bawa dari Allah. Ya, Rasulullah ini sedang menggambarkan dirinya yang membawa ancaman dari Allah. Rasulullah menggambarkan hal tersebut dengan analogi seperti ini. Ada seorang laki-laki yang datang kepada satu kaum kemudian mengatakan, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada segerombolan pasukan yang akan membinasakan kalian. Lihat aku sampai telanjang dilucuti oleh mereka. Itu untuk menekankan benar itu, dia ini anggaplah sudah mengalami hal yang demikian. Segeralah selamatkan kalian. Ya segeralah sampai 2 kalinya, fan najaa an najaa, segeralah selamatkan diri kalian dari ancaman tersebut. Artinya kan dari ini segerombolan pasukan yang pasti akan datang dan mencelakakan. Sebagian yang percaya ya selamatlah mereka. Ini gambaran tentang umatnya terbagi menjadi 2. Di antara kaum tersebut ada sekelompok yang percaya dan mengambil tindakan ini, mereka yang percaya nih. Fa'adlaju ala mahlihim fanajau, mereka benar-benar bersegera. Tadi gambaran untuk al-intihau anil ma'asi, jelas dengan hadis ini mereka bersegera menyelamatkan diri. Ini kelompok yang percayanya. Di antara kaum itu ada kelompok yang percaya terhadap apa yang disampaikan orang tadi, maka mereka segeralah bertindak menyelamatkan diri. Kalau di hadis ini gambarannya ya mereka segera meninggalkan, mereka segera pergi. Mereka tidak berlama-lama, artinya ya tidak menunggu. Jadi tidak menunggu pasukan itu datang lalu mereka ini mereka mengalami siksaannya dulu baru mereka ini dengan berita demikian saja, mereka karena mereka percaya kepada pembawa beritanya sehingga mereka begitu mendengar berita itu disampaikan mereka bersegera menyelamatkan diri ya dengan cara pergi di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Ya selamatlah orang yang percaya ini. Nah ini wajhul istidlalnya, berarti wajhul istidlalnya dari hadis ini adalah menyelamatkan diri dari ancaman. Bagaimana caranya? Ya menyelamatkan diri dari ancaman yang dibawa bukan oleh orang ini kan, kalau orang ini kan hanya analogi. Kalau bagi kita itu dari ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah. Ancamannya Rasulullah nggak pernah ngancam orang. Yang memberi ancaman siapa? Nyata nggak ancaman tersebut? Benar nggak ancaman itu ada? Kan Rasulullah menggambarkan aku dan apa yang aku bawa. Nah ini yang dibawa oleh Rasulullah itu apa?
Eta tadi analogina kumaha, orang itu membawa kabar berupa ancaman yang berat, ancaman yang akan menggilas gitulah, mencelakakan. Segeralah selamatkan kalian. Nah, Imam Bukhari kan menempatkan hadis ini di dalam bab al-intihau anil ma'asi. Nah, itulah caranya untuk menyelamatkan diri supaya selamat dari ancaman yang dibawa oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu segeralah berhenti dari berbuat maksiat. Tanya ya, namanya wajhul istidlalnya dari sini. Orang-orang yang percaya terhadap kabar sebetulnya orang-orang dari kaum tadi yang percaya kepada orang yang membawa kabar tersebut, mereka kan segera melakukan tindakan karena orang itu mengatakan segera selamatkan diri kalian, selamatkanlah segitunya, fan najaa an najaa, segeralah selamatkan diri kalian. Mereka bersegera. Kalau dalam hadis ini, di dalam analoginya, di dalam gambarannya, mereka menyelamatkan dirinya itu dengan cara menghindari dari bahaya tersebut, dengan cara kabur mereka malam hari pergi, dan mereka selamat. Mereka yang tidak percaya celaka, mereka disergap lah gitunya, mereka disergap pada fasabbahahumul jaisu, sepasukan tentara itu menyergap mereka dini hari ketika mereka lengah. Ini sedang lengahnya ketika mereka lengah, mereka tidak sadar. Waktu diberitahu mereka enggak percaya. Ya karena mereka tidak percaya, tidurlah mereka dengan tenang. Padahal waktu tidur itu pasukan tersebut menyergap. Karena mereka memang tidak menyelamatkan diri. Mereka tidak menyelamatkan diri karena tidak percaya. Nah, kalau wajhul istidlalnya adalah, nah ini satu berarti di sini Rasulullah itu membawa kabar dari Allah berupa ancaman yang berat dari Allah. Kemudian yang kedua, yang percaya berarti seperti analogi gambaran di sini, segera lakukan tindakan untuk menyelamatkan dirinya. Yaitu kalau di hadis ini kan Rasulullah sebetulnya ini kan menggambarkan dirinya ya. Rasulullah yang menyampaikan secara langsung, selamatkan diri kalian. Ya, selamatkanlah diri kalian dari ancaman besar yang Rasulullah bawa dari Allah. Bagaimana cara menyelamatkan dirinya? Kalau hadis ini kan hanya analogi kan, bukan harus eksodus malam hari. Emang mereka kemana bedol desa gitu. Bukan ini hanya pokoknya selamatkan diri kalian. Bagaimana caranya? Nah, ini jeniusnya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menempatkan hadis ini dalam bab apa? Al-intihau anil ma'asi, itu caranya supaya selamat dari ancaman besar yang Rasulullah bawa. Ancaman besarnya, ancamannya Allah yang mengancam kan, tapi ancaman tersebut kabarnya dibawa oleh Rasulullah, disampaikan kepada seluruh umatnya. Bagaimana supaya selamat dari ancaman tersebut? Nah, ini Imam Bukhari ini yang mengambil apa namanya ya, kesimpulan lah itunya, mengambil kesimpulan supaya selamat dari ancaman besar yang kabar ancaman tersebut dibawa oleh Rasulullah, itu adalah oleh Imam Al-Bukhari dituangkan di dalam judul berhentilah berbuat maksiat. Itu caranya berarti untuk selamat. Yang percaya pasti selamat, kan gambarnya demikian. Yang percaya kan mereka kan selamat. Yang percaya kepada kabar orang tersebut lalu segera melakukan tindakan yang menyelamatkan dirinya, pasti selamat. Seperti yang digambarkan di hadis ini, selamatlah mereka. Sementara satu kelompok lagi yang tidak percaya,
nyalse. Ya, kan namanya juga nggak percaya. Lah bohong. Dia tidur dengan nyenyak. Nyaho kersare ditakol sirahna ku palu. Sia ada tuh percaya teh. Ih. Bencar sirahna teh. Nah ini artinya benang merahna ieu teh atau wajul istidlalnya adalah percaya, karena ini kan Rasulullah sedang menggambarkan dirinya orang yang percaya pasti selamat. Artinya orang yang percaya kepada kabar yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah itu membawa kabar berupa ancaman besar, ancaman yang berat dari Allah ancamannya. Kabarnya dibawa oleh Rasulullah, jadi sampaikanlah kepada kaumnya. Dan Rasulullah memerintahkan segera gitulah, segera artinya jangan ditunda-tunda gitunya, segera selamatkanlah diri kalian. Yang percaya benar nih, ini gambarannya mereka kemudian segeralah bersiap-siap bergegas kemudian pergi menyelamatkan diri. Artinya ini mereka ini benar-benar bersegera untuk selamat dari ancaman tersebut. Sementara kalau orang yang tidak percaya, ya namanya tidak percaya kan nyal sewe hirup nanti. Artinya mereka ini tidak ada usaha karena mereka tidak percaya atau kurang percaya, bukan gitulahnya. Mereka yang tidak percaya atau kurang percaya atau ragu, bener henteu atau percaya ieu teh ngan teta nu cilaka manu rugi teh nu kitu teh. Sigar kamari teh hayang ngaji teh ngan geus make ngan geus mah bener. Percaya teh itu kepada apa kabar yang dibawa oleh Nabi, percaya itu dengan kumaha atunya da abdi mah alah hese jeung gitu mah. Banyak yang demikian teh dari perupa jelema teh tanu kitu ge aya dari percaya ngan. Wah, tuh lamun teu kitu lamun teu kieu tuh saya kan sebagai buru-buru harusnya kan selamatkan diri. Nah ini jenius bener Imam Bukharinya benar-benar jenius gitu dengan judulnya seperti ini. Hadisnya kan yang ini. Apa sih kaitannya? Bagaimana ini kaitannya dengan judul? Judulnya itu adalah berhenti dari berbuat maksiat. Judulnya kan sampai perlu dijelaskan kan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena kalau al-intiha itu artinya berhenti itu kan maknanya yang sedang berjalan lalu berhenti. Nah, kalau orang yang belum berangkat sama sekali, tapi maknanya itu al-intiha anil maksiat itu berarti tidak maksiat. Tidak maksiat itu apa memang tidak melakukan dari awal, padahal potensi atau kesempatan berbuat maksiat, berbuat dosa itu ada, tapi tidak dilakukan. Atau yang memang ternyata terjerumus masuk jadi berbuat maksiat, jadi melanggar berbuat dosa, segera berarti hentikan. Seperti itunya maknanya tadinya al-intiha anil ma'asi. Nah, kembali ke masalah pokoknya, judulnya adalah berhenti dari berbuat maksiat. Ini hadis yang pertama luar biasa nih, Imam Bukhari menempatkan hadis yang seperti ini untuk judul berhenti dari berbuat maksiat. Hadisnya Rasulullah menggambarkan gambaran aku dan apa yang aku bawa itu kan ya. Rasulullah kan menggambarkan dirinya, gambaran, perumpamaan, analogi, gambaran aku dan apa yang aku bawa itu seperti seseorang yang datang kepada satu kaum lalu memberitakan ancaman berat, ancaman besar dan kurang bagaimana. Orang itu mengabarkan ada pasukan yang akan mencelakakan kalian itu seolah-olah nih aku buktinya ditelanjangi oleh mereka. Itu maksudnya ini ana nazirul uryan. Orang itu anggaplah saya di korbannya, apa nggak percaya saya sudah tinggal kolor kieu. Tapi seolah-olah gambarkan gitu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dan juga jadi pelaku itu ya, jadi pelaku, jadi korban gitu ya.
Ada orang yang tidak percaya, artinya kan Rasulullah menggambarkan aya keneh nutup percaya. Padahal orang tadi mengatakan melihat dengan mata kepala sendiri dan didukung dengan bukti dia bicara benar. Yaitu dia kan menjadi korban, itu kan jadi gambarannya kan dia jadi korban, benar dia sudah menjadi korban dari pasukan yang berbahaya tadi. Dan gambarannya orang yang percaya akan segera, berarti artinya kalau benar berarti kan pelajarannya nih, kalau benar percaya, benar yakin terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, segeralah selamatkan diri. Segeralah menyelamatkan diri. Nah, Imam Bukhari dia bagaimana cara menyelamatkan dirinya? Berhentilah dari berbuat dosa. Berhentilah dari, saya tanya dulu Imam Bukhari kan mengambil kesimpulan demikian Imam Bukhari dari hadis ini. Yang menyelamatkan dirinya, kalau gambarnya di hadis ini orang yang percaya kan ya segeralah bersiap bergegas kemudian pergi secara sembunyi-sembunyi. Mereka yang tidak percaya, mereka tetap berada di tempatnya lalu disergap oleh segerombolan tadi dan celaka. Tosilah tah hiji heula tanya hadisnya. Benang merahnya adalah yang seperti apa sih intinya gitunya. Intinya apa sih maksud Imam Al-Bukhari al-intiha anil ma'asi? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa. Kalau yang memang belum dari awal artinya tidak melakukan. Kalau yang sudah melakukan maka segeralah berhenti. Dan ini masih ada kaitan dengan bab sebelumnya. Ini semacam inilah bukti takut kepada Allah, yaitu berhenti dari berbuat maksiat. Karena kemarin kan kalau benar takut kepada Allah derajatnya tinggi. Ya Allah derajatnya tinggi artinya orang yang benar takut kepada Allah itu oleh Allah akan diberi kedudukan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tausilah tah 21 Masih ada 2 lagi berarti nanti hadisnya ya. Dan kemudian tadi satu laginya di awal saya sampaikan kalau Allah Maha Rahman Maha Rahim, pengasih penyayang, Rasulullah pasti kepengaruhan. Ya di mana Rasulullah SAW pun memang demikian gitu, sangat menyayangi umatnya. Kan Rasulullah menyampaikan hal ini karena menyayangi umatnya. Rasulullah itu menyampaikan ancaman yang berat. Ya kan Rasul itu menyampaikan ancaman yang berat itu karena menyayangi umatnya, buru-buru selamatkan diri kalian. Nah itunya menggambarkan betapa itulah Rasulullah itu sangat menyayangi umatnya. Di antaranya di hadis yang tadi disampaikan Rasulullah itu tidak, padahal Allah sudah mengatakan aku wala saufa yu'tika, bahwa Allah akan memberi sesuatu kepada kamu yang kamu ridho. Cek Nabi teh, aku tidak akan ridho kalau ada satu saja dari umatku yang ada yang masuk neraka. Makanya semuanya ditolong oleh Nabi, diberi syafaat. Kecuali yang kafir, Allah nyatakan masuk neraka dan abadi. Nah baru Rasulullah lepas tangan dari mereka.